Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita sekalian boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi ini kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran-Mu. Memberkati kami semua, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3. Mazmur 13 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu menanti di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu menanti di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya kita semua tidak pernah mengharapkan sesuatu yang tidak pasti di dalam hidup kita. Semua kita selalu berharap atau menginginkan sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kadangkala menjalani hidup ini ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Kadangkala keadaan, kondisi yang kita lalui adalah keadaan, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini kita mau belajar lewat firman Tuhan. Melalui tema yang sudah saya sampaikan, yaitu menanti di tengah ketidakpastian, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu menanti di tengah ketidakpastian mengajarkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, menanti di tengah ketidakpastian mengajarkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Nah, kita bisa membaca itu di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini adalah sebuah ungkapan hati daripada pemazmur. Di tengah-tengah ketidakpastian, berulang-ulang kali pemazmur berkata, berapa lama lagi? Nah, seolah-olah apa? Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah ya, pemazmur ada di dalam satu kondisi ketidakpastian. Tetapi lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa pemazmur dengan berulang-ulang kali dia mengungkapkan kepada Tuhan, berapa lama lagi. Ini membuktikan, ya, ini menyatakan kepada setiap kita bahwa ternyata pemazmur, khususnya Daud di dalam Mazmur 13 ini, dia terus berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita sadar bahwa semua kita
mengharapkan kepastian di dalam hidup ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa menjalani hidup ini ada banyak ketidakpastian yang kita jumpai. Kondisi, keadaan, situasi yang kita jalani kadangkala ya adalah satu keadaan kondisi yang penuh dengan tanda tanya. Keadaan dan kondisi yang masih misteri. Keadaan dan kondisi yang seolah-olah kita lihat tidak ada satu kepastian. Sehingga mungkin kita seperti pemazmur yang berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan mengajarkan kepada setiap kita lewat firman Tuhan pagi hari ini, teruslah berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau kita melihat dunia dengan ketidakpastian, kita akan apa? Kita akan penuh dengan kekhawatiran. Sebagaimana yang pemazmur katakan di dalam ayat yang ketiga di sana, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Kalau kita melihat keadaan, kita pasti khawatir, kita pasti cemas, kita pasti apa? Gelisah, bimbang, kita bisa putus asa. Tetapi satu hal yang pasti yang saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini, bahwa di dalam Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Tuhan itu adalah pribadi yang pasti. Dia pasti menolong kita. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan kita seperti pemazmur. Tapi yakinkan di dalam diri kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kepastian di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan ya kepastian bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang apa? Akan menepati setiap janji-janjinya di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin dalam waktu yang tidak terlalu cepat, mungkin bagi kita begitu lama, tetapi saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepastian di dalam hidup kita. Kepastian daripada waktunya menolong kita. Karena waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Waktu Tuhan itulah waktu yang terindah di dalam hidup kita. Sekalipun seolah-olah lama, terlalu lama kita nantikan pertolongan Tuhan, tapi pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Dan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Waktu Tuhan itulah yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menanti di tengah ketidakpastian mengajarkan kepada setiap kita untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan dan kasih setianya. Yang kedua, menanti di tengah ketidakpastian mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dan kasih setianya. Di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 13 ini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Yang kedua, menanti di tengah ketidakpastian mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada kasih setianya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang hidup. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan segala perkara. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang dapat kita percayai di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala ketika kita mengalami masalah,
Ketika kita mengalami ketidakpastian di dalam hidup ini, kita menjadi orang-orang yang apa? Mulai lemah iman. Kita menjadi orang-orang yang mulai apa? Putus asa. Kita menjadi orang-orang yang mulai apa? Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini, pagi ini lewat firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita, ada sebuah berita baik bagi setiap kehidupan kita, yaitu apa? Tetaplah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu kita belajar mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan segala apa yang menjadi persoalan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Percayakan itu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Yakinlah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan tidak akan pernah seolah-olah diam, tapi Dia akan menolong kita. Dia akan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam setiap kehidupan kita. Menyatakan kedahsyatannya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Apapun kondisi, situasi, ketidakpastian yang mungkin sedang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau lah Allah kami. Allah yang akan menyatakan hal-hal yang pasti di dalam setiap kehidupan kami. Sebab ajar kami untuk terus menunggu, menanti Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami. Ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini, seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, kami percaya Engkau akan memelihara kami sepanjang hari ini dalam segala karya dan tugas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.